Allah 3 bulan hutang-hutang saya yang non digital itu bisa terselesaikan dengan baik. Dengan cara seperti apa? Simak nanti penjelasannya di webinar yang sebentar lagi akan kami sampaikan kepada Anda semuanya. Maka terus tunggu dan simak sampai selesai apa yang akan saya bagikan, pengalaman apa yang ingin saya bagikan untuk Anda semuanya. Dan ini gratis karena ingin apa yang sudah saya lakukan ini bermanfaat untuk Bapak Ibu Mas Mbak semuanya. Indonesia sedang mengalami masalah besar. Pinjaman online yang beredar sudah mencapai lebih dari 100 triliun dan yang macet itu sudah sekitar 5 triliun alias gagal bayar. Di sisi lain kita melihat begitu banyak rumah tangga yang berakhir dengan perceraian, dengan perselisihan dan pertengkaran terus-menerus menjadi salah satu faktor dominan tingkat perceraian yang tinggi di Indonesia. Dan di tengah semua itu banyak orang yang mengalami stres, tekanan, takut, cemas, bahkan merasa hidupnya tidak punya jalan keluar sehingga dampaknya memiliki sakit kronis yang tak kunjung sembuh. Dan tahukah Anda, ketika manusia berada di dalam tekanan, otak bisa masuk ke mode bertahan hidup. Amigdala menjadi bagian penting dalam respon emosional terhadap ancaman. Akibatnya hutang bisa membuat kita panik. Panik bisa membuat kita mengambil keputusan yang salah. Tekanan bisa memicu pertengkaran. Dan stres yang panjang berdampak pada kesehatan dan kualitas hidup kita. Lalu bagaimana kita bisa keluar dari lingkaran ini? Ini jawabnya. Bahwa Anda harus memahami diri dan cara bagaimana merespon tekanan. Itulah kenapa saya bahas dalam buku saya Amigdala Series, di mana di dalamnya ada amigdala hutang, amigdala sakinah, amigdala kuat, amigdala kaya. Karena hutang harus diselesaikan, rumah tangga harus diperjuangkan, mental dan kesehatan harus dikuatkan, dan penghasilan harus ditingkatkan. Jangan hanya berusaha mengubah keadaan di luar diri Anda, tapi mulailah memahami apa yang terjadi di dalam diri Anda. Kenali amigdala Anda untuk kehidupan Anda di masa depan yang jauh lebih baik. Lakukan itu dan baca pahami Amigdala Series ini. Saya Seta yang akan membersamai Bapak Ibu Mas Mbak semuanya di acara webinar Amigdala Lepas Bebas dari Hutang. Tes, tes, tes. Bapak Ibu mendengar suara saya ya? Bapak Ibu ada yang tidak dengar suara saya? Dengar semua ya, insya Allah dengar ya. Mohon maaf ini tadi terlambat 10 menit ya. Yang pertama karena baru selesai dari masjid kami, kemudian yang kedua juga sambil menunggu peserta yang lain karena beberapa peserta masih belum bergabung. Ya, tapi karena sudah pukul 8, bisa kita segera mulai saja. Ini barangkali ada yang dari waktu Indonesia Timur ya. Di sana jam 10, waktu Indonesia Tengah di sana jam 9. Maka dari itu kita Saya segera jam bisa 9. mulai. Iya, Ibu. Iya, siap. Terima kasih. Mohon bisa ditutup dulu untuk audionya ya. Kalau untuk videonya, monggo kalau mau dibuka biar saya juga bisa mengenal Bapak Ibu silahkan. Kalaupun tidak juga tidak apa-apa. Yang penting harapan kami supaya karena ini bagian dari menuntut ilmu, sehingga sepengetahuan kami adab-adab dalam berilmu itu juga harus bisa menyimak dengan baik. Tidak tidur-tiduran gitu maksudnya. Ya gitu ya. Ya kita mulai saja perjumpaan pada malam hari ini, pertemuan pada malam hari ini, kegiatan pada malam hari ini. Kami mulai Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban Alhamdulillah, mubarakan fi. alhamdulillah Allahumma yang sholli ala kasiron Muhammad thayyiban mubarak fi. wa ala ali Muhammad. Amma Bapak Ibu, Mas Mbak Allahumma sholli ala Muhammad yang wa ala. saya hormati, yang saya muliakan, insya Allah. Bagaimana kabar Bapak Ibu semuanya? Sehat ya, insya Allah. Coba mungkin bisa Yang sambil saling mengenalkan ya di chat. Ini Bapak Ibu asalnya dari mana? Kemudian juga mohon maaf saat ini hutangnya berapa gitu untuk sekilas data kami sehingga nanti kami akan bisa membantu memetakan sambil untuk perkenalan gitu ya. Saya mungkin Pak Adi dari Bekasi, Masya Allah. Semoga yang lain bisa memperkenalkan diri dengan chatnya. Jawa Tengah, Alhamdulillah. Ada yang dari luar Jawa? Sulawesi Selatan sambil dikasih tahu saya hutang berapa gitu, 5 juta 10 juta total hutang gitu. Madura, Masya Allah. Alhamdulillah, sambil mungkin menunggu yang lain ya, jadi memperkenalkan diri. Hutangnya ada yang di atas 100 juta barangkali Bapak Ibu. 400 juta, 450, Masya Allah. 75. Yang paling kecil ada yang hutangnya di bawah 10 juta. Biasanya kalau pinjol itu ordernya nggak banyak ya, kalau pinjol ya biasanya 20. Ada yang 3 juta sudah pusing. Jangan pusing, jangan pusing. Ada yang di atas 600, karena dulu saya yang nampak itu 600. Yang tidak nampak itu kecil-kecil ya ratusan juga. Ada yang lebih dari 600? Hutang 20 juta, Masya Allah. Iya, oh, hampir semua. Satu lagi mungkin usianya ada yang usia di bawah 25 tahun di sini. Maksudnya apakah ada yang sudah terkena pinjol di bawah usia 25 tahun atau rata-rata sudah di atas 30-40 tahun ya. Blitar 500 juta, Masya Allah. Ada yang usianya mungkin di atas 60 tahun, mungkin ada, masih terhitung. Saya 22 tahun. Iya, Mas Adi. Pinjol kan, Mas? 22 tahun, Mas Adi. Ya, terima kasih ya atas informasi sepintas. Sambil barangkali nanti menunggu yang lain, saya mulai bisa share screen, kemudian saya akan berbagi ilmu, berbagi pengalaman dari apa yang sudah saya alami beberapa tahun yang lalu. Sehingga bisa jadi ketika apa yang nanti saya sampaikan itu barangkali bermanfaat, kemudian bisa diduplikasi, bisa dicontoh, itu bisa dilakukan oleh Bapak Ibu semuanya, sehingga Bapak Ibu, Mas Mbak semuanya itu bisa melunasi hutangnya dengan cepat gitu ya, insya Allah. Tapi memang eh, jangan suuzon gitu ya. Kita harus terus berprasangka baik, jangan ngeluh. Karena kalau ngeluh yang akan didatangi adalah hal yang sama. Ya, saya izin untuk share slide ya. Slide, Mas Alim. Full screen, belum full screen. Sudah. Bapak Ibu terlihat ya, yang ada di layar tulisannya amigdala bebas hutang. Sudah terlihat? Eh, Kalau ada yang belum terlihat mungkin bisa komen di chat ya. Insya Allah harusnya sudah terlihat ya. Ya, jadi kami ambil tema atau judul pada malam hari ini amigdala bebas hutang. Jadi ini ilmu yang kami dapatkan dari beberapa literatur sumber ya. Jadi memang ini ilmu neuroscience. Walaupun dikuatkan dengan beberapa dalil dalam Al-Quran, tapi secara sains, secara ilmu pengetahuan memang ini bisa dibuktikan secara ilmiah, yaitu tentang amigdala. Mohon maaf, sebentar. Kami ulangi lagi.
Saya share screen lagi, Mas. Ya, bisa dilanjut halaman kedua. Nah, namun sebelumnya yang perlu Bapak Ibu semuanya ketahui untuk menambah keberkahan acara pada malam hari ini, saya izin mendoakan Bapak Ibu semuanya dan Bapak Ibu nanti semuanya bisa mengaminkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rozak, yang maha memiliki kekuatan yang kokoh dan pemberi rizki tunggal. Ya Allah, berilah rizki yang berlimpah untuk melunasi seluruh hutang kami tanpa sisa dan selebihnya akan kami gunakan untuk kebaikan keluarga dan umat. Amin. Amin. Ya, insya Allah menjadi kebaikan dan keberkahan kegiatan pada malam hari ini. Bapak Ibu yang insya Allah dimuliakan oleh Allah yang saya hormati, nanti kalau ada di pertengahan acara ada yang ingin ditanyakan daripada lupa nanti di akhir bisa di kolom chat langsung ditanyakan ya. Nanti kalau bisa langsung saya jawab, kalau tidak nanti di akhir acara. Jadi kurang lebih nanti 1 jam atau 1 jam 20 menit saya akan membersamai Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu, Mas Mbak, sebelum akan kami lanjutkan tentang materi-materi selanjutnya, yang perlu dipahami bahwasanya apa yang nanti kami sampaikan, saya sampaikan ini bukan sesuatu yang instan. Kan banyak, ada beberapa yang japri, saya sudah terlilit hutang, sekarang jatuh tempo, saya harus bisa punya uang 10 juta hari ini, 20 juta hari ini. Saya tidak bisa menjamin seperti itu. Ya, jadi saya tidak memberikan janji instan, tapi saya memberikan ilmu dari pengalaman saya. Ada yang mengatakan 3 bulan itu lama, tapi ada juga yang mengatakan 3 bulan itu cepat. Dari pengalaman saya, itu waktu itu hutang 600 juta yang tampak. Yang tidak tampak itu juga ada beberapa ratusan juta. Kemudian yang kedua, saya pribadi bukan lembaga pembiayaan. Banyak yang japri, itu juga japri ke saya, ke admin. Saya pinjam uang 1 juta, 2 juta, 5 juta. Dikiranya kami adalah lembaga pembiayaan yang memberikan pinjaman uang. Bukan, bukan ya Bapak Ibu. Kami memberikan ilmu, bukan memberikan pinjaman uang. Itu yang harus dipahami. Kemudian yang ketiga, insya Allah kami akan memberikan pengalaman dan solusi yang insya Allah mudah diterapkan di era saat ini dan berdasarkan dari pengalaman saya pribadi melunasi hutang-hutang saya. Itu ya, Bapak Ibu harus bisa pahami. Kemudian syarat yang keempat, Bapak Ibu, sebagaimana yang tadi kami sampaikan di grup ya, untuk menerima ilmu, ilmu apapun itu, biasakan dulu untuk mengosongkan wadah. Mengosongkan wadah di sini artinya itu harus mulai ikhlas menerima ilmu apapun. Otak sama hati itu harus bisa menerima ilmu yang baru. Bukan yang ada malah pertentangan, bukan yang ada malah ketidakpercayaan dan sebagainya. Apapun itu biasakan untuk mengosongkan wadah dulu, sabar dan ikhlas menerima ilmu baru, walaupun itu nanti dirasa sangat sulit diterapkan atau barangkali tidak sesuai dengan hati nurani. Jadi terima dulu ilmunya sebagai bagian dari ikhtiar untuk melunasi hutang Bapak Ibu semuanya. Ya, kemudian selanjutnya pesan kami terus berprasangka baik dengan Allah dan dengan sesama manusia. Tadi yang di grup Bapak Ibu sudah tahu berapa banyak orang yang berkeluh kesah. Padahal sudah tahu grup itu isinya adalah orang-orang yang terlilit hutang. Tidak perlu berkeluh kesah, tidak perlu curhat. Semuanya tahu pasti yang masuk grup itu terlilit hutang. Mungkin nominalnya saja yang berbeda, tapi tekanannya juga sama. Mau yang hutangnya 1 juta, mau yang hutangnya 100 juta, itu rasa rasa tekanannya itu sama yang dihadapi. Jadi sama, tidak perlu keluh kesah. Yang ada terus bersyukur kepada Allah, berprasangka baik kepada Allah. Kemudian selanjutnya ketika sudah berprasangka baik, bertutur kata yang baik, jangan pernah mengeluh. Ketika sudah mendapati ilmu pada malam hari ini, salah satunya jangan pernah mengeluh. Kenapa tidak boleh mengeluh? Nanti akan kami sampaikan.
Kemudian yang selanjutnya, belajarlah dan berteman dengan orang yang sudah berhasil melunasi hutangnya. Untuk apa berteman dengan orang-orang yang sesama memiliki hutang? Pasti yang ada malah saling curhat, saling eh, saling memberikan energi yang kurang baik sehingga bukan solusi yang dicari, tapi bisa jadi akan membuka aib-aib orang atau akan berkeluh kesah. Ketemulah orang-orang yang memiliki sifat yang kurang baik sama. Maka belajarlah kepada orang-orang yang sudah berhasil lunas hutangnya, cari ilmunya, bagaimana caranya. Itu. Karena apa? Ini yang di gambar tengah itu manusia itu seperti magnet. Sejatinya manusia itu juga tidak beda dengan magnet. Kalau yang beragama Muslim tahu ya, saya akan sampaikan salah satu dalilnya itu di surah Al-Isra. Bahwasanya Allah berfirman, In ahsantum li anfusikum wa in sa'tum falaha. Bahwasanya segala sesuatunya ketika kita itu melakukan kebaikan, itu pasti akan didatangkan sesuatu juga berupa kebaikan. Namun ketika kita itu melakukan perbuatan buruk, itu nanti yang akan didatangkan itu juga pasti sesuatu yang buruk. Sama halnya magnet. Bapak Ibu tahu magnet ya. Ketika magnet itu daya magnetnya itu kecil, itu yang ketarik itu pasti sesuatu besi yang memiliki energi yang sama sebagaimana kecilnya ukuran si magnet tersebut. Tapi ketika magnetnya itu seukuran ban mobil misalnya, maka dari jarak 100 meter pun besi yang memiliki kutub yang sama dengan magnet itu akan tertarik walaupun jauhnya sebesar 100 meter karena besarnya magnet tersebut. Sehingga Bapak Ibu bisa pahami kalau Bapak Ibu itu memiliki kebaikan yang kebaikan itu besarnya seperti ukuran ban mobil misalnya, alam raya semesta yang diciptakan oleh Allah ini akan tertarik kepada diri kita karena kita mengeluarkan energi kebaikan. Itu kalau di hukum neuroscience salah satunya ada hukum namanya law of attraction. Hukum tarik menarik ini sudah diteliti oleh pakar-pakar psikologi, pakar-pakar ilmuwan yang meneliti hal ini. Namun kebalikannya, begitu adilnya Allah ketika kita itu berbuat keburukan, yang akan didatangkan oleh kita itu keburukan yang sama. Semakin besar keburukan kita yang kita keluarkan, semakin besar pula keburukan di luar diri kita itu akan masuk ke dalam diri kita. Makanya ketika Bapak Ibu itu mengeluh, yang akan didapatkan itu teman-teman yang sukanya mengeluh. Ketika Bapak Ibu itu tidak pernah mau ikhtiar mencari hasil atau mencari usaha untuk melunasi hutang-hutangnya, yang akan didapatkan adalah hal-hal yang akan menjauhkan Bapak Ibu untuk ikhtiar melunasi hutang, misalnya malas, misalnya selalu menunda-nunda dan sebagainya. Itu karena di diri Bapak Ibu semuanya itu magnetnya adalah magnet keburukan. Makanya saya sampaikan jangan pernah berprasangka buruk kepada Allah atau kepada siapapun. Kemudian jangan pernah mengeluh dan jangan pernah berbuat tidak baik apapun itu walaupun hutangnya ratusan juta sekalipun. Paham sampai sini? Coba ada yang tidak paham atau mungkin tidak menerima, tidak mau dengan apa yang saya sampaikan? Paham ya? Paham semuanya ya? Insya Allah paham. Lanjut Mas. Nah, sebelumnya tak kenal tak sayang ya Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu tadi sudah mengenalkan, Alhamdulillah ada banyak sekali yang bergabung saat ini walaupun belum maksimal karena yang ada di grup itu sekitar 120 tidak apa-apa. Maka dari itu saya memperkenalkan diri terlebih dahulu ya Bapak Ibu semuanya bahwa nama saya Seta Wiharso. Saya asalnya dari Jogja. Ada yang dari Jogja enggak? Kalau ada yang dari Jogja barangkali suatu saat bisa bertemu. Ada yang dari Jogja. Namun dulu saya pernah tinggal di Jakarta kurang lebih 12 tahun. Kemudian saya hijrah ke Jogja. Saat ini saya sebagai seorang pengusaha, kemudian sebagai seorang edukator, health educator, edukator kesehatan, edukator finansial, dan juga sebagai seorang digital marketer. Bisnis kami adalah fully bisnis online. Dulunya juga kami bisnis offline dan sebagainya. Sudah kami tempuh jalan itu. Tapi saat ini kami memposisikan diri fully online, full online digital marketer online. Bisnisnya bisnis online.
Kemudian yang ingin saya sampaikan nanti, yang ingin saya ceritakan pengalaman saya bahwa saya itu pernah di fase sama seperti Bapak Ibu semuanya. Saya pernah terlilit hutang 600 juta, namun kabar baiknya bisa lunas dalam kurun waktu 3 bulan saat itu. Maka dari itu saya akan berbagi. Sebelah kanan ini apa? Nah, ini salah satu jualan saya gitu ya. Sampai saat ini, kemarin event Ramadan saya juga jualan kurma. Itu sampai, alhamdulillah sampai berapa ya? 24.000 resi kalau tidak salah dalam kurun waktu sebulan itu. Pengiriman alhamdulillah banyak. Kemudian saya juga jual sembako, jual produk-produk yang lain. Tapi full semua penjualannya dengan online. Kemudian di bawah ini saya blur ya, itu ada foto anak saya dan itu adalah makam istri saya. Ketika saat itu saya itu terkena hutang 600 juta, di saat hampir yang sama istri saya meninggal. Ada yang mengalami hal demikian? Sudah jatuh tertimpa tangga, bahasanya demikian. Ada yang demikian, coba komen. Ada yang sudah hutangnya banyak, kemudian mengalami hal yang lebih lagi. Dan itu sudah saya alami. Dan kalau saya itu bisa melewati fase itu dalam kurun waktu yang singkat, kenapa Bapak Ibu tidak bisa? Harusnya Bapak Ibu juga pasti bisa insya Allah atas izin Allah. Maka dari itu saya ingin berbagi cerita kepada Bapak Ibu semuanya dan berbagi ilmu. Jadi gini Bapak Ibu, kenapa saat itu saya itu berhutang 600 juta? Itu karena pada saat itu ketika saya masih bekerja, saya belum berprofesi sebagai seorang pengusaha. Kemudian ditawari oleh dua orang teman saya, ini dua investasi yang berbeda. Si A menawari investasi tambang waktu itu dan si B menawari investasi untuk membesarkan sebuah UMKM di mana dua investasi itu bernilai 300 juta dan 300 juta. Karena saat itu saya itu tidak memiliki hutang kecuali hutang KPR pembelian rumah dan hutang KKP pembelian mobil. Pada saat itu rumah itu hanya kurang sekitar 110 juta hutang untuk melunasi, kurang 1,5 tahun kalau tidak salah. Tapi karena terbujuk oleh rayuan teman saya untuk berinvestasi, akhirnya apa yang saya lakukan? Saya top up. Saya top up pembiayaan di bank di mana KPR saya itu saya ikuti Bank DKI Syariah pada waktu itu. Sehingga dari sisa hutang sekitar 100 juta saya top up menjadi sekitar 700 juta dan itu di ACC di approve. Singkat cerita akhirnya di ACC di approve, uang itu masuk langsung lewat saja karena langsung saya berikan kepada kedua teman saya yang berprofesi atau melakukan kegiatan usaha yang berbeda. Namun singkat cerita ketika sudah memberikan uang kurang lebih sekitar 3 bulan, bulan pertama, bulan kedua itu mendapatkan bagi hasil, bulan ketiga itu uangnya itu hangus, hilang. Dan teman saya yang satu tidak bisa dihubungi, yang satu lagi sudah masuk ke penjara. Tanda kutip seperti itu karena ada yang memperkarakan. Saya baru tahu ternyata teman saya yang di penjara itu mengelola dana investasi senilai 80 miliar tahun itu. Sehingga saya itu di bagian orang-orang yang di belakang, yang investasi saya itu hanya digunakan untuk menutup lubang, gali lubangnya, teman saya menutupi orang-orang yang sudah berinvestasi di sebelumnya. Jadi saya tidak tahu, proposalnya juga bagus dan demikian. Sehingga saya kena tipu padahal saya memiliki hutang di bank. Nah, itu salah satu singkat cerita yang tampak itu memang 600 juta. Tapi selain itu juga ada utang seperti utang kartu kredit. Pada saat itu saya masih memiliki 4 kartu kredit. Kemudian ada utang konsumsi, kemudian juga utang produksi. Karena pada waktu itu istri juga berjualan. Ada hutang lah. Yang itu juga kisaran ratusan juta. Nah, maka dari itu, kenapa saya bisa melunasinya itu, saya akan berbagi pengalaman pada kesempatan malam hari ini. Dan ini adalah jawabannya. Lanjut, Mas. Nah, ini. Bapak Ibu, kenapa saya bisa melunasi utang-utang saya dalam kurun waktu cepat? Ini yang harus kita pahami dulu sebelum masuk ke fase teknis. Jadi saya akan jelaskan nanti ke Bapak Ibu semuanya ada dua hal. Fase non-teknis yang harus dibenari terlebih dahulu. Ini wajib hukumnya. Ini wajib hukumnya, hal non-teknis itu harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum masuk ke hal teknis. Karena kalau hal non-teknis ini tidak diselesaikan, sia-sia apa yang sudah kita kerjakan. Karena ini nanti kaitannya dengan orang-orang yang suka mengeluh, dengan orang-orang yang suka takut, lemah, dan sebagainya.
Ini dulu dibenahi, ketika ini sudah dibenahi, 1-2 hari ini, 3 hari ini Bapak Ibu benahi, baru masuk ke bagaimana cara secara teknisnya. Nah ini Bapak Ibu, jadi otak amigdala, amigdala itu bagian dari otak Bapak Ibu. Amigdala itu otak yang besarnya itu sebesar kacang biji almond. Biji kacang almond. Jadi sebesar kacang almond lah. Kecil yang itu ada di belakang otak besar, di bagian belakang lah, tengah bagian belakang. Dan itu fungsi otak itu Bapak Ibu, itu sebagai alarm, eh, al- eh, sebagai alarm tubuh kita. Jadi di otak itu ada alarm untuk memberikan respon ke seluruh tubuh bahwa ini ada bahaya. Jadi ketika ada bahaya, si otak ini akan memberikan respon ke seluruh tubuh, memberitahu ke seluruh tubuh bahwa ini adalah suatu bahaya. Contohnya ketika Bapak Ibu barangkali ketika jalan bertemu dengan seekor ular di depannya. Kemudian respon apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Itu si otak amigdala itu langsung akan memberikan informasi secepat kilat 0,3 detik akan memberitahu ke Bapak Ibu bahwa di depan Bapak Ibu itu ada seekor ular. Sehingga apa yang harus dilakukan oleh Bapak Ibu itu umumnya pasti akan lari. Betul Bapak Ibu? Ya, banyak yang sudah mengalami hal itu. Apapun itulah atau mungkin di depan itu bertemu anjing yang galak. Umumnya karena kita tidak pernah bertemu dengan hewan, kita akan lari. Bagi orang yang sudah terbiasa bertemu dengan hewan, bisa dilawan. Ketika bertemu ular, mungkin dilawan bisa karena sudah terbiasa atau mungkin sudah biasa hidup di hutan. Itu bisa. Biasanya pilihannya hanya dua, lari atau dilawan. Nah, si otak amigdala itu memberikan informasi ke tubuh kita, hei ada bahaya. Sehingga kamu harus lari. Umumnya seperti itu. Nah, itu kerja otak amigdala 0,3 detik. Sehingga kita langsung akan merespon dengan cepat. Itu jadi sudah paham ya, itu amigdala. Nah, masalahnya kalau kita sangkutkan dengan kondisi Bapak Ibu saat ini misalnya ketika dulu di awal itu meminjam sejumlah uang atau berhutang, si otak amigdala ini tidak tahu bahwa ini ancaman atau bukan. Contohnya, ketika Bapak Ibu misalnya anaknya mengalami sakit, dilapori bahwa anaknya itu sakit keras, demamnya tinggi, namun di saat yang sama, Bapak Ibu ketika membuka dompet, itu tidak memiliki uang. Otomatis si amigdala langsung memberikan informasi ke dalam tubuh, hei anakmu sakit, dan kamu tidak punya uang, panik. Nah, kepanikan itu direspon oleh si amigdala bahwa si tuannya ini sedang dalam keadaan bahaya. Sehingga amigdala ini akan memberikan informasi segera, cari solusinya secepat mungkin supaya kamu itu tidak dalam keadaan bahaya lagi. Sebagaimana tadi ular langsung lari. Ketika sudah lari kan langsung lega ya. Alhamdulillah sudah tidak dikejar ular lagi. 5 menit setelah lari dari ular, itu kita akan lega, kita akan tidak takut lagi. Benar Bapak Ibu seperti itu? Nah, ketika kepanikan anaknya sakit, uang tidak ada, hal yang tercepat yang Bapak Ibu biasanya pikirkan adalah bagaimana caranya meminjam uang dengan cepat. Itu yang terjadi. Akhirnya Bapak Ibu berhutang, bisa minjam kepada orang tuanya, bisa minjam kepada saudaranya, atau bisa pinjam uang di pinjol. Yang saya temui banyak orang itu pinjam ke pinjol karena untuk perkara-perkara demikian. Itu baru perkara orang yang sakit. Ada lagi yang perkara orang itu karena arisan. Kemudian ketika pas waktunya arisan tidak bisa mengembalikan uang, larinya juga ke pinjol karena amigdala memberikan informasi ini bahaya, ini bahaya. Ada debt collector yang datang, kamu uang tidak ada, dan cara yang tercepat saat ini adalah dengan cara meminjam orang lain, dengan cara meminjam rentenir yang lain untuk menutupi hutang sebelumnya. Sesaat itu merasa senang. Ketika dapat uang, kemudian bisa melunasi, senang. 5 menit senang. Seminggu kemudian bakal stres lagi. Amigdala bakal bekerja lagi. Jadi paham Bapak Ibu, amigdala itu tidak tahu bahwa ini ancaman atau bukan. Yang penting amigdala itu
menginformasikan bahwa tuannya itu sedang dalam keadaan bahaya dan harus ditenangkan. Seperti itu. Cepat sekali, responnya itu cepat. Sebagaimana responnya Bapak Ibu tadi, di depannya itu ada ular. Paham sampai sini Bapak Ibu? Kerja amigdala. Kalau ada yang tidak paham, mungkin bisa ditanyakan di chat ya. Paham ya insya Allah ya. Bisa chat di kolom, biar nggak ngantuk ya. Nah, amigdala itu Bapak Ibu, itu ada yang hiperaktif, ada yang kebal, kemudian ada yang amigdala itu kerjasama dengan dopamin. Dopamin itu hormon kesenangan. Dan juga amigdala itu juga bisa mengakibatkan stres yang kronis. Saya langsung ambil contoh saja supaya cepat ya, Bapak Ibu ya. Ya, amigdala itu otak, bagian dari otak. Jadi di otak kita itu ada otak besar, ada otak kecil. Amigdala itu nama otak, otak amigdala. Letaknya itu di tengah-tengah, kayak di ubun-ubun di tengah. Ukurannya kecil banget, tapi dia yang seperti jenderal di dalam otak kita, yang merespon segala sesuatunya yang terjadi dalam tubuh kita tuh pertama kali yang bekerja itu otak amigdala. Baru setelah 10 detik namanya prefrontal cortex. Otak besarnya itu otak logikanya yang baru akan berpikir. Ketika tadi misalnya hutang itu ketika sudah 10 menit baru berpikir, "Oh iya, aku minjam rentenir. Kira-kira bulan depan aku bisa membayar nggak ya?" Itu otak logikanya yang berjalan. Baru mikir. Tapi otak amigdala nggak mikir seperti itu. Otak amigdala mikirnya itu hanya kecepatan. Yang penting aku tenang sesaat. Itu dia. Makanya harus dikenali dulu amigdala dan harus dikelola dengan baik amigdala itu. Itu ya. Kembali lagi bahwa amigdala itu adanya, ya bosnya otak betul. Ada bisa hiperaktif. Contohnya hiperaktif itu ketika Bapak Ibu itu melihat, karena dulu saya pernah lama tinggal di Jakarta, banyak orang-orang itu yang FOMO. FOMO itu ikut-ikutan Bapak Ibu. Ketika tetangganya beli mobil baru, misalnya, itu otak amigdala kita itu akan bekerja. Wah, dia beli mobil baru. Saya merasa kalah. Saya merasa takut miskin. Saya merasa takut dilampaui secara kekayaan. Akhirnya otak amigdala langsung memberikan informasi. Segera kamu beli mobil yang sama supaya kamu tidak ketinggalan zaman atau tidak terlampaui oleh tetanggamu. Itu namanya amigdala hiperaktif. Di sebagian orang-orang tertentu itu demikian cara kerjanya. Kemudian ada yang amigdala kebal. Amigdala kebal itu ketika sudah punya hutang pinjol, setiap bulan bayar bunganya saja 3% misalnya. Itu sudah kebal, dianggapnya biasa. Padahal itu berbahaya sekali. Sehingga ketika bayar bunganya saja 3% dianggap biasa, besok gali lubang tutup lubang itu dianggap biasa, sehingga hutang menumpuk sampai ratusan juta sampai miliaran dianggap biasa, itu amigdalanya juga dalam keadaan kronis, itu juga berbahaya buat kesehatan otak Bapak Ibu semuanya. Jangan sampai ketika sudah tahu bahwa 3% bunganya saja itu tinggi, kita juga tidak boleh cepat, tapi juga jangan sampai dianggap itu hal yang biasa. Kita terus memikirkan bagaimana cara mencari solusinya, kemudian menenangkan amigdala. Amigdala dopamin. Dopamin itu hormon yang memicu supaya amigdala itu bekerja lebih cepat lagi. Hormon kesenangan. Dopamin itu hormon kesenangan. Kemudian stres kronis itu amigdala itu kalau sudah stres, itu juga akhirnya kemana-mana. Kalau udah stres gak bisa berpikir jernih, akhirnya amigdala itu menyuruh tubuh ini untuk melakukan reaksi. Ya berhutang lagi lah. Kemudian malah ada ketika hutangnya banyak, stres malah apa yang dilakukan? Malah healing, jalan-jalan. Kan lucu ya, hutangnya banyak, akhirnya minjam uang lagi bukan untuk melunasi hutang, tapi malah untuk jalan-jalan dengan alasan aku udah stres nih, nggak bisa mikir lagi. Mending aku jalan-jalan atau aku mending makan yang banyak. Kan ada yang demikian. Itu juga amigdalanya bermasalah. Paham Bapak Ibu? Sampai sini ada yang masih kurang paham? Jadi amigdalanya harus mulai ditenangin terlebih dahulu mulai hari ini. Lanjut Mas. Nah, ini hanya penjelasan lebih mendalam terkait dengan amigdala tadi. Saya tidak akan memperjelas lebih singkat karena nanti daripada Bapak Ibu pusing ya. Bapak Ibu kan butuhnya solusinya seperti apa gitu ya. Tapi ini Bapak Ibu harus ketahui dulu. Karena kalau tidak nanti otak dan respon tubuh itu hanya akan cara penenang amigdala ya nanti ada caranya akan kami beritahu. Karena kalau tidak tahu cara kerja amigdala yang ada itu setiap hari bawaannya itu emosi, bawaannya itu mengeluh itu karena amigdalanya tidak ditenangin. Sehingga sekarang udah paham ya.
Amigdala itu yang menjadikan jenderal respon tubuh Anda. Dopamin itu hormon senang. Sehingga dopamin bertemu dengan amigdala itu klop. Hormon senang. Contoh hormon senang itu begini. Ketika Bapak Ibu memiliki hutang yang banyak, kemudian bingung memikirkan solusinya seperti apa, ketemulah TikTok, ketemulah video yang lucu-lucu, kemudian Bapak Ibu hatinya menjadi senang, itu namanya hormon kesenangan, dopaminnya naik. Jadi si amigdala itu merespon bahwa si tuan ini dalam keadaan bahaya, kemudian Bapak Ibu mencari sesuatu yang menyenangkan hati. Sesaat itu ketemunya TikTok, scroll TikTok, melihat hal-hal yang tidak jelas. Nah, ini hormon dopaminnya naik, seret, menjadi kesenangan. Padahal yang dicari bukan demikian. Kemudian, ketika memiliki hutang yang banyak, Bapak Ibu jalan-jalan ke mall. Padahal tahu tidak punya uang, tapi si dopamin ini memperlihatkan bahwa di mall sedang ada flash sale. Baju harga 100.000 jadi harga 10.000. Anda senang, dopamin naik. Oh, ada barang murah. Padahal dompetnya itu kosong, hanya punya uang 20.000, tetap dipaksakan membeli baju yang harganya 10.000 karena diskon itu. Jadi amigdalanya sudah tidak sehat, ditambah dengan hormon kesenangan sesaat. Karena ini sudah kebiasaan, hormon ini dibentuk kesenangan itu. Sedangkan prefrontal cortex itu hormon, itu otak logika di bagian depan posisinya. Ketika dopamin bertemu dengan amigdala, akhirnya prefrontal cortex-nya kalah 2 lawan 1. Padahal sudah membisiki si prefrontal cortex ini, hei kamu tuh hutangnya banyak. Untuk apa kamu membeli sesuatu yang tidak berguna? Untuk saat ini tidak berguna. Lebih baik untuk melunasi hutang-hutangmu. Si prefrontal cortex itu sudah berkata demikian, tapi kalah. Ya, jadi otak logika ini bekerjanya 10 detik setelah amigdala dan dopamin bekerja. Jadi dopamin dan amigdala itu kerjanya lebih cepat dibandingkan otak logika. Nah, ini contohnya sudah kami tulis ya. Jadi kerja amigdala itu sangat-sangat halus. Tidak jahat, amigdala itu tidak jahat. Sebenarnya malah ingin menyelamatkan karena ingin membuat tuannya itu senang. Ketika tuannya itu tidak senang, dia akan memberikan respon atau alarm bahaya. Tuanku ini dalam keadaan terdesak. Tolong berikan solusinya. Nah, tapi ternyata di sebagian kondisi malah menjerumuskan. Sebagaimana tadi ketika datang debt collector, otak logika kita belum berjalan, kita gimana caranya mencari pinjaman lain yang bunganya lebih tinggi. Lah si amigdala itu memberikan respon, wah hebat kamu dapat pinjaman lagi. Sesaat itu akan menyenangkan, selesai kerja amigdala. Baru setelah 10 menit kemudian otak logikanya berjalan. Oh bodoh kamu, bunganya lebih besar, kamu hanya tutup lubang gali lubang. Bulan depan kamu akan merasakan stres yang sama. Paham ya Bapak Ibu sampai sini ya? Lanjut. Nah, ini sudah mulai ke bagaimana cara menenangkan amigdala? Sebagaimana tadi yang ditanyakan ya. Tapi sebelumnya ada yang masih kurang paham sekali lagi terkait dengan cara kerja otak amigdala. Saya sudah berusaha menjelaskan dengan pelan-pelan ya. Pelan-pelan sekali supaya mudah dipahami. Dan dengan contoh-contoh dalam kehidupan nyata. Sehingga tidak terlalu membayangkan seperti apa amigdala. Insya Allah mudah dipahami. Paham ya cara kerja amigdala? Akan saya lanjutkan. Kalau masih ada yang bertanya, akan saya stop dulu. Paham ya? Bapak Ibu, bagaimana cara menenangkan amigdala? Yaitu pertama, ini juga sudah hasil penelitian ya Bapak Ibu. Saya tidak mengarang. Semua solusi-solusi ini dari hasil literatur, dari hasil sumber-sumber ilmiah yang sudah dibuat buku-bukunya. Ada yang buku-buku berbahasa Inggris, ada yang buku-buku dalam negeri. Tapi kurang lebih solusinya itu memberikan eh, penyampaian yang sama. Yang pertama, kasih jeda 10 detik. Jadi ketika amigdala itu memberikan respon apapun itu bahwa, hei, kamu sekarang didatangi debt collector hari ini. Itu kan pasti deg-degan ya. Itu pasti akan panik dan sebagainya. Pertama, kasih jeda 10 detik supaya prefrontal cortex, otak logika yang di depan itu bisa berpikir jernih. Caranya gimana? 10 detik itu 6, 4, 4, 2. 4 tarik nafas,
Coba Bapak Ibu lakukan sekarang. 4 tarik nafas, kemudian 4 itu tahan nafas, kemudian 2 detik itu keluarkan 4 detik, 2 detik. 4 detik tarik, 4 detik tahan, kemudian 2 detik buang. Kemudian ucapkan Alhamdulillah. Kemudian ucapkan Alhamdulillah. Coba Bapak Ibu sekarang praktekkan. Setidaknya pasti ada ketenangan walaupun itu sedikit sekali. Setidaknya pasti akan muncul ketenangan. Dan itu mesti terus dilatih terus ketika datang amigdala itu memberikan respon alarm, hei ada bahaya, ada bahaya. Kasih jeda dulu 10 detik. Itu yang pertama, ya. Bisa dipraktekkan ya. 4-4-2. Kemudian yang kedua, jauhkan pemicunya. Kalau Bapak Ibu semuanya saat ini ada yang terkena hutang pinjol, jauhkan aplikasi di HP dari pinjol, matikan. Kemudian yang biasa suka belanja misalnya jangan dulu ke pasar. Kemudian yang biasa suka bertemu dengan rentenir, jauhi dulu rentenir, jauhkan dulu pemicunya. Paksa. Ini harus dilatih. Kemudian yang ketiga, mulai biasakan jangan malas gerak. Mulai makan secukupnya, tidur, olahraga, supaya si amigdala ini tidak reaktif. Sehingga kalau tidur cukup kemudian olahraga ringan, minimal itu 10 menit, itu akan memberikan kesempatan waktu supaya otak logika itu, prefrontal cortex itu bisa bekerja, bisa memberikan informasi yang logik daripada amigdala yang tadi reaktif selama 1 detik pertama. Sehingga memberi kesempatan 10 detik sampai 10 menit itu dengan olahraga, 10 detik itu tahan nafas tadi, kemudian sampai 10 menit itu gerak-gerakin badan apapun itu supaya memberi kesempatan otak logikanya itu bisa bekerja. Sehingga keputusan yang kita ambil itu nanti akan keputusan yang terbaik, bukan karena emosi. Karena sepemahaman kami, sepengalaman saya juga pada waktu itu keputusan-keputusan yang diambil kalau sudah panik, tutup lubang gali lubang, meminjam bank, kemudian meminjam rentenir yang lain, 80% itu pasti disebabkan karena emosi kita. Keputusan yang diambil itu 80% dari keputusan emosi kita, bukan keputusan dari otak logika kita. Coba, sepakat nggak yang ini? Pasti demikian. Pasti 80% karena emosi, karena sudah panik sehingga mencari pinjaman yang lain. Maka dari itu, hal itu tadi, balik lagi, kasih jeda, jauhkan pemicu, makan dari olahraga, kemudian bagi yang beragama muslim, doa. Sudah diajarkan ya, doa untuk jauh dari hutang itu Rasulullah sudah mencontohkan. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal ajazi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhli, dan seterusnya itu. Yang meminta dijauhkan dari hutang dan dari penindasan orang. Ya, nanti bagi yang ingin doa itu nanti bisa kami chat, bisa kami sampaikan doanya. Lanjut. Ada yang masih belum paham bagaimana cara menenanginya? Mulai besok tolong dipraktekkan. Ini hal non teknis yang wajib harus dilakukan dulu sebelum masuk ke hal teknis. Lanjut. Nah, kemudian apa yang menyebabkan amigdala itu, Bapak Ibu, apa yang menyebabkan amigdala itu terus menghampiri diri kita dan amigdala itu sifatnya itu reaktif. Nah, saya sudah merangkum. Setidaknya ada 6 hal. Ada 6 hal yang membuat amigdala itu berbuat sangat reaktif. Yang pertama, sebagaimana doa yang disampaikan oleh Nabi tadi, itu kenapa kita itu ingin dijauhkan dari rasa bingung dan sedih. Karena bingung dan sedih itu yang akan membuat amigdala itu terus bersikap, memiliki sifat reaktif. Karena kalau sudah bingung, itu otaknya ngeheng. Ya Bapak Ibu, otaknya itu blank. Jadi ketika panik, ketika debt collector itu datang, amigdala itu langsung mendikte kamu harus cari jalan cepat dengan apapun caranya. Makanya akhirnya lari ke pinjol, makanya larinya ke rentenir dan sebagainya. Itu kalau namanya bingung, itu ngeheng otaknya ngeblank, nggak bisa mikir lagi. Kemudian kalau sedih, sedih itu hatinya itu kosong hampa karena sudah stres. Dopaminnya tadi yang hormon kesenangan itu juga anjlok. Sehingga hal-hal yang dilakukan itu benar-benar tidak sesuai atau merepresentasikan sesuai dengan otak logika yang berjalan. Benar-benar keputusannya itu ngawur. Sehingga ini paket lengkap. Bingung dan sedih itu lengkap. Bingung itu ngeheng,
sedih itu memang kayak nggak ada keinginan untuk berubah, nggak ada keinginan, benar-benar stres lah, tidak bisa melakukan apapun itu. Sehingga ini combo. Kalau saya membahasakan tuh combo blunder. Solusinya sama kayak tadi, ketika sudah bingung, sedih karena amigdala itu sudah terus-menerus memberikan alarm kesedihan, itu diam, jeda 10 detik, ambil nafas, kemudian diam 10 menit bermeditasi. Apakah yang saya lakukan itu benar? Pelan-pelan. Apakah saya terlalu takut ketika debt collector itu datang? Debt collector itu juga manusia, Bapak Ibu. Dan hutang itu bukan aib. Hutang itu bukan aib. Tidak akan menjatuhkan harta harta diri Bapak Ibu semuanya. Tapi karena amigdala Bapak itu merespon bahwa itu sebuah ketakutan, bahwa itu sebuah ancaman, sehingga Bapak Ibu tidak bisa berpikir dengan jernih. Ya, jadi diam 10 menit, kemudian tulis kalau perlu tulis. Saya bingung dan sedih karena ini dibaca sehingga nanti si otak amigdala akan memberikan informasi bahwa kesedihan dan bingung itu bukan menjadi sebuah ancaman. Ya, kemudian tanya satu orang yang sudah waras, yang otaknya itu tidak panik. Apakah yang saya lakukan itu benar? Minta solusinya. Paham sampai sini? Yang membuat amigdala kadang itu berkecamuk, tidak pernah selesai, itu karena bingung dan sedih. Lanjut, Mas. Kemudian yang kedua, sebagaimana doa yang diajarkan oleh Nabi, itu karena lemah dan malas, Bapak Ibu. Jadi lemah itu bukan karena sakit atau seperti apa, tidak. Lemah itu karena kepanikan di amigdala itu sehingga energi tubuh itu disedot habis hanya untuk kecemasan. Bangun tidur udah malas ngapa-ngapain. Ditawari peluang apa-apa sudah malas karena otaknya itu sudah melingkupi. Itu lemah namanya, bukan sakit. Lemah itu bukan sakit. Sedangkan malas itu sudah tahu hutangnya banyak. Sudah ada peluang sebagaimana yang kami sampaikan, tapi masih aja mager, masih aja menunda-nunda. Ah, besok lah. Kan jatuh tempo hutangku itu masih tanggal 30, masih ada waktu 5 hari. Besok saja dipikir belakangan kalau sudah tanggal 29. Itu namanya malas. Sehingga dua penyakit ini yang akan meracuni amigdala selain bingung dan sedih tadi. Jadi ini memang 3 paket. Nanti saya bikinnya 3 paket. Yang pertama tadi bingung sedih, yang kedua itu lemah dan malas, dan yang ketiga, lanjut Mas. Yang ketiga itu pengecut dan kikir. Jadi ini 6 hal yang meracuni otak amigdala sehingga amigdala itu terus merasa panik, reaktif sekali. Pengecut dan kikir. Pengecut itu sudah tahu peluang. Sudah tahu salah satu melunasi hutang itu dengan cara berjualan misalnya. Tapi masih malu ketika mesti harus berjualan. Aku kan nggak pernah bisa berjualan. Nanti gimana kalau ditolak orang? Aku malu. Aku kan belum pernah memulai usaha berdagang. Nanti gimana caranya? Itu namanya pengecut. Padahal tahu hutangnya itu banyak. Dan salah satu ikhtiar solusi untuk melunasi hutang barangkali dengan cara berdagang. Nah, itu harus kita hancurkan tembok itu. Kemudian juga kikir. Walaupun banyak utang Bapak Ibu, usahakan tetap berbagi. Meskipun itu hanya Rp1.000, Rp2.000. Karena ada salah satu hukum yang secara neuroscience itu juga sudah diteliti. Namanya hukum aliran, seperti aliran rezeki air. Ketika air itu dikeluarkan, pasti juga akan memberikan sesuatu yang lebih baru lagi, fresh lagi. Apa yang kita keluarkan pasti akan dikembalikan dalam jumlah yang berkali-kali lipat lebih banyak daripada apa yang kita berikan. Terus kita berbagi rezeki. Jangan pelit. Nah, 6 hal ini harus mulai kita rubah besok. Pertama sudah tahu, saya ulangi lagi, sudah tahu cara kerja amigdala, kemudian cara nenangin amigdala, kemudian hal-hal apa aja yang membuat amigdala itu selalu reaktif dan responsif, mulai dilawan mulai besok. Seperti pengecut dan kikir ini ya solusinya harus mulai segera berdagang misalnya. Kalau misalnya dengan berdagang, kalau misalnya ada yang ingin jadi ojek online, segera buka aplikasi ojek online dan daftar jadi ojek online misalnya. Kemudian sedekah paksa meskipun Rp1.000 tidak apa-apa. Itu harus Bapak Ibu lakukan. Dan ini hal-hal non teknis yang harus Bapak Ibu lakukan sebelum memasuki ke hal teknis. Sampai sini sudah paham, ini sudah hal non teknisnya saya rangkum demikian ya. Kalau saya bahas lebih merinci lagi barangkali waktunya tidak cukup.
Ada yang masih kurang paham sebelum saya masuk ke hal teknis? Sudah ya? Ada yang masih kurang paham nanti bisa ditanyakan. Lanjut, Mas. Prefrontal itu otak logika. Jadi lawannya amigdala. Prefrontal itu otak logika. Otak logika itu otak besar adanya di bagian depan. Ini juga otak. Jadi namanya prefrontal itu namanya prefrontal. Lanjut. Ya, sekarang bicara ke solusi teknis. Solusi teknis itu benar-benar ke teknis bagaimana ikhtiar kita untuk melunasi hutang. Sebelumnya tadi, mohon maaf. Nah, yang saya lakukan dulu, jadi semua hal yang ada di slide ini dulu sudah saya lakukan. Ya, sudah saya lakukan sehingga dalam kurun waktu 3 bulan itu saya bisa melunasi utang, alhamdulillah. Apa yang harus saya lakukan? Yang pertama, tulis daftar semua hutang-hutangnya. Ya, jadi kadang banyak orang itu yang tidak paham jumlah hutangnya sampai berapa itu sudah ketidak tahu karena saking banyaknya hutang. Mulai besok ingat-ingat betul nama pengutangnya siapa, kalau 2 orang, 3 orang siapa, jumlah totalnya berapa, bunganya berapa, jatuh temponya berapa, minimal bayarnya berapa. Supaya membiasakan diri si otak amigdala itu menerima hal yang biasa ketika tahu utangnya itu totalnya 200 juta. Saat ini amigdala itu pasti akan memberikan alarm, weh utangmu itu 200 juta. Sehingga kita timbul rasa ketakutan yang mendalam. Tapi kalau sudah kita catat, kemudian kita selalu baca, nanti otak amigdala akan membiasakan diri bahwa utang 200 juta itu bukan menjadi sebuah ancaman yang serius. Sekali lagi paham ya, bukan menjadi sebuah ancaman yang serius, tapi otak amigdala akan memberikan respon bahwa si tuan ini akan berusaha membayar hutang itu dengan cara-cara yang baik sehingga tidak perlu panik gitu maksudnya. Kenapa harus ditulis? Supaya demikian gitu. Paham ya Bapak Ibu semuanya ya. Lanjut. Kemudian yang kedua, setelah ditulis hutang-hutangnya, hal yang harus pertama, mulai ikhtiarkan, niatkan melunasi hutang dari yang bunganya paling tinggi. Dari yang bunganya paling tinggi, karena bunga itu seperti lintah. Bapak Ibu paham lintah? Lintah itu kalau sudah nyedot darah, itu nggak akan pernah bisa lepas mencengkeram. Semakin hutangnya banyak, semakin bunganya besar, tambah dicengkeram, sehingga hutangnya nggak pernah lunas. Maka dari itu, prioritaskan yang bunganya itu paling besar, biasanya pinjol, biasanya kartu kredit, itu yang bunganya paling besar. Yang paling kecil biasanya kur ya, itu bisa diprioritaskan terakhir. Rentenir itu juga besar, itu juga besar. Itu yang harus didahulukan. Ya paham? Supaya secara psikologi, secara otak amigdala, ketika sudah bisa berhasil melunasi hutang yang bunganya besar satu saja, itu secara psikologi akan menaikkan atau memberikan respon ke amigdala bahwa, saya sudah berhasil melunasi hutang yang bunganya terbesar. Sehingga secara psikologi hutang-hutang yang lain, yang bunganya lebih kecil, yakin pasti akan lebih mudah diselesaikan. Gitu maksudnya. Paham sampai sini? Ya, lanjut. Nah, yang ketiga, yang kadang banyak orang itu ketakutan Bapak Ibu. Siapa yang sampai sejauh ini itu sangat ketakutan dengan debt collector. Debt collector itu juga manusia Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu harus pahami bahwa debt collector itu secara hukum itu tidak berhak mensita semua aset Bapak Ibu. Tidak berhak membuat kekerasan atau memberikan perlawanan atau memukul sekalipun kepada Bapak Ibu. Itu bisa jatuhnya dilaporkan ke polisi, itu masuk ke perkara pidana kalau sampai ada kekerasan. Kemudian kalau penyitaan aset itu harus dari hasil putusan pengadilan bahwa Bapak Ibu dinyatakan bersalah, dinyatakan pailit sehingga aset-asetnya bisa diambil oleh perusahaan yang memberikan hutang tapi tidak boleh diambil paksa oleh debt collector. Itu Bapak Ibu harus ketahui. Bapak Ibu bisa melaporkan kepada pihak kepolisian. Jadi jangan takut, hadapi debt collector. Bilang, saya memiliki niat untuk membayar hutang, tapi saat ini belum ada dana. Beri saya kesempatan bulan ini, bulan depan, hadapi. Ketika Bapak Ibu kabur,
itu akan malah menjadikan amigdalanya debt collector itu, mereka tidak paham amigdala, tapi mereka amigdala debt collector akan semakin reaktif, mengira bahwa kita itu adalah sebuah ancaman yang harus dikejar, gimana caranya harus didapatkan aset-asetnya. Maka dari itu sama, amigdalanya sama-sama bermasalah. Maka Bapak Ibu harus bisa menenangkan amigdala dulu. Bahwa debt collector itu tidak bisa menyita aset Bapak Ibu. Tidak bisa kecuali putusan pengadilan. Bapak Ibu harus berani itu. Untuk paham sampai sini? Iya, lanjut. Catat sudah, semuanya catat detail sudah. Kemudian niatkan tulis. Prioritas pertama, saya akan melunasi hutang si A, si B. Melunasi hutang pinjol si A, si B. Kemudian yang ketiga, tadi hadapi nego damai. Dinego, kalaupun sudah ada uang, sedikit-sedikit dinego. Bunganya disedikitkan. Mereka juga paham, karena saya juga nego. Ketika saya hutang 600 juta di top up itu, yang bunganya sekian persen, saya bisa nego saat itu. Saya bisa nego. Intinya, apapun itu, lembaga pembiayaan manapun itu bisa dinego. Yang penting pokoknya kembali. Bunganya bisa dinego. Yang keempat, mulai kita memikirkan, lantas solusi apa supaya saya bisa mulai melunasi hutang-hutang saya, tidak perlu menjual aset. Ya, ikhtiar mencari income tambahan Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu punya aset, monggo. Silahkan bisa direkalkulasi asetnya. Aset-aset apa yang barangkali tidak terlalu penting, yang itu bisa dijual, sehingga bisa untuk melunasi hutang-hutangnya. Apalagi kalau hutangnya itu di bawah 10 juta misalnya. Ada punya aset misalnya HP ada dua, nggak apa-apa dijual. Atau mungkin ada dua motor, yang satu motor tidak terpakai. Tidak apa-apa, segera putus, lebih baik jual motor untuk melunasi hutang-hutangnya. Jika hutangnya itu terukur di bawah 20 juta misalnya, atau di bawah 10 juta misalnya. Dan kalau memang punya aset. Tapi kalau tidak punya aset, jangan berani-beraninya untuk tutup lubang gali lubang. Ya, itu menambah masalah, bukan menyelesaikan masalah. Terus apa solusinya? Ya solusinya mencari income tambahan. Kalau yang Bapak Ibu saat ini itu bekerja, kemudian hutangnya hutang konsumtif, kemudian gaji itu sudah habis untuk kebutuhan sehari-hari, berarti harus mencari uang tambahan di luar jam kerja. Kalau Bapak saat ini Bapak Ibu berprofesi sebagai pedagang, dagangannya itu marginnya kecil, gimana caranya cari produk-produk atau income tambahan yang profitnya itu besar? Kan demikian ya, logikanya demikian. Bukan mencari pinjaman lain yang bunganya lebih besar, bukan seperti itu. Kalau misalnya menjadi seorang karyawan di malam hari, Bapak Ibu bisa menjadi ojol misalnya. Siapa yang tinggal di kota-kota besar? Di kota-kota besar itu buka aplikasi Gojek, buka aplikasi Grab, buka aplikasi Maxim, daftar itu bisa langsung terverifikasi. Besoknya udah bisa langsung bekerja sebagaimana di kota Jogja kami, kemarin teman-teman kami itu buka aplikasi Maxim misalnya. Kalau untuk Gojek itu memang menunggu. Tapi kalau Maxim itu saat ini daftar, besok udah langsung bisa dijalankan. Yang penting modal motor kan seperti itu ya. Bisa dijalankan. Sehingga bisa nyari uang tambahan menjadi seorang ojek online misalnya. Atau ketika Bapak Ibu punya skill misalnya, punya skill memasak, kemudian punya skill menjahit misalnya, itu juga bisa untuk menjadikan tambahan income tambahan. Tinggal bagaimana caranya salesnya itu dikuatkan, bagaimana cara berpromosi yang baik dan benar. Tapi setidaknya Bapak Ibu sekarang punya handphone. Berapa banyak dari Bapak Ibu yang sudah bisa memaksimalkan fungsi handphone? Berapa banyak Bapak Ibu punya kontak di handphone? Berapa banyak Bapak Ibu punya grup di handphone, grup WhatsApp? Tapi apakah pernah kepikiran bahwa mereka-mereka itu bisa menjadi orang-orang yang bisa menerima atau membeli produk-produkku? Barangkali tidak pernah kepikiran. Padahal itu aset Bapak Ibu. Jadi, ikhtiar mencari income tambahan. Sepakat? Bagaimana cari income tambahan kalau semisal sudah sakit-sakitan? Nah, Bapak Ibu nanti akan saya jelaskan. Intinya, kalau yang waktu luangnya itu sangat sedikit, kemudian secara fisik itu juga tidak bisa maksimal, hal yang bisa saya dilakukan sepengalaman kami,
adalah memang dengan cara berjualan tapi via online. Coba next slide selanjutnya Mas Salim. Nah, karena apa? Karena sepengalaman kami, sepemahaman kami, sebagaimana nas hadis yang disampaikan oleh Nabi Muhammad, 9 dari 10 pintu rezeki adalah berdagang. Ya, paham? 9 dari 10 pintu rezeki adalah berdagang. Makanya untuk mendapatkan percepatan hasil, mau tidak mau, Bapak Ibu semuanya harus berdagang. Sepakat sampai sini? Boleh menjadi seorang karyawan juga boleh, tapi kan sudah tertakar. Gaji saya 3 juta setiap bulan, sedangkan utang saya 50 juta. Gaji saya 2 juta untuk kebutuhan sehari-hari. Sisa segini apakah bisa untuk melunasi utang-utang saya? Tertakar. Tapi kalau menjadi seorang pedagang, itu kita tidak akan pernah tahu apakah hari ini jualan saya bisa laku 1 juta, bisa juga laku 50.000, atau bisa juga laku 10 juta, tidak ada yang tahu. Itulah rezeki yang tak dinyana-nana, datangnya dari Allah. Makanya 9 dari 10 pintu rezeki itu adalah berdagang karena mukjizat-mukjizat yang diberikan oleh Allah. Maka dari itu pengalaman kami melunasi utang-utang itu ya dengan berdagang. Dan cara paling mudah di era zaman sekarang itu berdagang dengan cara online. Makanya sudah saya sebutkan di bawah itu, belajar skill jualan dulu. Saya belum bisa berjualan. Saya masih gaptek teknologi, tidak apa-apa. Apalagi di sini ada yang sudah berjualan offline. Misalnya ada di sini yang berjualan offline, coba sebutkan. Berjualan offline, kemudian jualannya apa? Itu bisa di chat, sehingga nanti saya membimbingnya juga akan mudah. Siapa yang sudah punya basis berjualan atau berdagang meskipun offline? Kalau belum ya harus belajar dulu skill jualan seperti apa. Kemudian yang kedua, cari masalah di sekitar. Maksudnya apa? Kok cari masalah di sekitar? Ternyata orang ketika kita tahu bahwa problem di kehidupan masyarakat itu seperti apa dan kita bisa memberikan solusinya, baik itu produk ataupun jasa, itu akan lebih mudah untuk orang itu dengan cepat membeli produk kita. Contoh, ketika di sekitaran Bapak Ibu itu banyak orang yang sakit, kemudian Bapak Ibu datang menawarkan jasa, coba saya tak pijitin aja, saya sudah punya keahlian mijit loh. Ini hanya contoh ya. Saya punya keahlian mijit loh, dan insya Allah banyak orang yang sangat terkesan dengan pijitan saya, datang dipijit-pijit. Awalnya diajak ngobrol, misalnya ini hanya misal ya. Memberikan apa? Memberikan solusi sehingga orang yang sakit itu merasa dengan pijitannya itu, kok badanku jadi nyaman. Orang kalau sudah merasakan nikmatnya mendapatkan solusi, itu produk atau jasa harga berapapun itu akan dibeli. Itu yang sudah kami lakukan. Jadi cari problem masalah di sekitar Bapak Ibu apa? Seperti ada teman saya cari masalah di lingkungan sekitar itu bahwa harga BBM itu bagi sebagian orang itu merasa mahal. Sehingga teman saya itu berusaha membuat produk penghemat BBM. Modalnya hanya 5.000 tapi dijual 30.000 botol kecil. Itu larisnya luar biasa manis. Artinya apa? Potensi berjualan produk dengan profit margin yang tinggi itu sangat memungkinkan jika kita juga sudah paham. Saya mesti jualan produk apa? Nah itu nanti akan kami bimbing salah satunya gitu ya. Jualan produk yang profit besar itu runutannya. Harus jualan produk apa? Jualan produk juga tanpa modal bisa. Kalau di online itu sangat memungkinkan berjualan tanpa produk. Di offline juga demikian ya, bayarnya tempo gitulah. Tapi kalau dipercaya, kalau di online dipercaya nggak dipercaya bisa jualan tanpa modal. Kalau offline kan mesti dipercaya dulu. Kita misalnya jual sembako, kita ambil beras dulu, nanti bayarnya kalau sudah laku bisa demikian. Tapi harus dipercaya. Tapi kalau di online tidak. Siapapun bisa berjualan tanpa modal. Kemudian berapa hutangnya, pasang target harian. Misalnya hutangnya itu 10 juta. Oh, berarti kalau 10 juta pengen lunas dalam kurun waktu 30 hari, berarti setiap hari saya harus mencari income tambahan senilai 300.000. Mudah apa sulit? Bagi sebagian orang sulit. Bagi sebagian orang barangkali mudah karena sudah tahu ilmunya. Oh, berarti kalau produkku ini profitnya 30.000, saya sehari cukup berjualan 10 orang saja untuk membeli produk saya ini untuk mendapatkan uang 300.000.
Dan itu bisa dilakukan, bisa sekali ditempuh, apalagi era saat ini, eranya orang itu beronline ria, bermedia sosial, menggunakan HP sebagai sumber penghasilan atau sumber orang itu membeli sesuatu. Paham sampai sini? Paham? Jadi ikhtiarnya Bapak Ibu itu ada 4 tadi yang Bapak Ibu harus catat. Dan yang poin paling utama salah satunya yang keempat ini. Bapak Ibu harus mulai mencari income tambahan, tidak harus berdagang. Tapi sepengalaman saya melunasi hutang-hutang saya, itu ketika hal non teknis dan teknis ini saya kejar terus. Khususon ketika menjalankan fase teknis yaitu berdagang. Saya benar-benar fokus dan kejar terus sehingga dalam kurun waktu singkat pencapaian itu bisa melunasi hutang-hutang saya dengan berdagang. Next, Mas. Nah, ini jualan online saya ya. Ini sebagai bentuk testimoni. Nanti dikira saya omdo gitu ya. Masa melunasi hanya dengan hutang dengan cara yang cepat gitu 3 bulan gitu. Ya, itu langkah-langkah yang saya lakukan demikian gitu. Nah, ini ada bukti-bukti ketika saya berjualan di Lazada. Kan ada marketplace Lazada. Ini salah satu jualan saya ketika saya jualan sembako. Kemudian ketika saya jualan kurma. Tidak saya tampilkan di sini semuanya ya. Itu juga dulunya saya juga gaptek Bapak Ibu. Berproses saya juga belajar, kemudian terus bertumbuh, mau belajar kepada orang lain. Sehingga dari hasil jualan online, itu pencapaiannya itu bisa menjangkau ke seluruh pelosok Indonesia. Itu kelebihannya kenapa harus berjualan online dibandingkan berjualan offline. Bukan mengecilkan nilai berjualan offline, tidak. Berjualan offline juga bisa mendatangkan banyak keberlimpahan. Tapi daya jangkauannya itu tidak seluas ketika kita berjualan online. Di Shopee, di marketplace Shopee, Lazada, kemudian di platform platform digital yang lain, saya juga sudah menghasilkan beberapa banyak saya berjualan di banyak banyak tempat gitu. Next. Dan ini juga testimoni dari beberapa yang sudah mengikuti webinar kami, kemudian yang sudah eh, membaca buku-buku kami. Jadi kurun waktu beberapa bulan ini saya menceritakan apa yang kami sampaikan tadi dari pengalaman kami itu dalam bentuk sebuah buku tentang amigdala. Karena ternyata banyak orang itu yang belum paham terkait dengan amigdala. Sehingga amigdala orang-orang yang sakit ini beberapa testimoni orang yang sakit misalnya. Ketika orang sakit ada yang menderita kanker dan sebagainya itu dilanda rasa panik. Prinsip kerjanya sama dengan hutang tadi. Orang kalau sudah sakit, itu biasanya otak amigdalanya itu panik. Sehingga panik, apa yang dilakukan itu bagaimana caranya tuan saya itu tidak mengalami ketakutan yang luar biasa. Sehingga kadang keputusannya itu salah. Dia berobat ke sana kemari, otak logikanya itu tidak berjalan dengan baik. Akhirnya tetap tidak kunjung sembuh karena seluruh energinya itu tersedot di otak amigdala-nya orang yang sakit, yang seharusnya itu memperbaiki asam lambungnya misalnya, akhirnya hormon untuk memperbaiki asam lambung, sel-sel untuk memperbaiki asam lambung, itu tidak bekerja, larinya semuanya ke amigdala. Kenapa orang-orang yang sakit itu tidak kunjung sembuh? Salah satunya karena amigdalanya bermasalah. Sehingga kami membuat beberapa buku terkait dengan amigdala yang akhirnya ini juga banyak yang sudah membeli, banyak yang sudah membaca dan merasakan hasilnya, perubahan hasilnya. Dan makanya kenapa kami itu terus mensiarkan buku-buku, kemudian mensiarkan pengalaman kami membenahi hutang-hutang saya itu lunas karena awalnya itu dari pembenahan amigdala Bapak Ibu semuanya dulu. Ini harus Bapak Ibu lakukan dan Bapak Ibu harus pahami. Ada lagi yang mau ditanyakan? Jadi Bapak Ibu harus mulai mencari income tambahan sebagai bagian ikhtiarnya. Ya, lanjut Mas. Jadi setelah Bapak Ibu
semuanya, Mas Mbak semuanya itu mengikuti webinar malam ini, ketika sudah mendapatkan pengalaman dan ilmu dari saya, segera benahi amigdala. Ya, tidak ada tawar-menawar. Mulai besok pagi, mulai dibenahi, mulai berhusnuzon kepada siapapun itu. Sambil terus memikirkan bagaimana saya mencari tambahan-tambahan income untuk segera melunasi hutang-hutang saya. Meskipun yang 400 juta, 500 juta, ketika saya bisa, Bapak Ibu juga pasti bisa. Yakin itu. Mau bukunya? Lanjut, Mas. Lanjut. Nah, jadi ini sudah di akhir apa yang kami sampaikan ya. Eh, Bahwasanya ilmu yang kami sampaikan tadi meskipun saya rangkum sedemikian rupa sehingga 1 jam itu cukup, tapi barangkali bagi Bapak Ibu yang masih ingin lebih detail, saya tidak bisa menjelaskan secara detail karena keterbatasan waktu. Berikut juga terkait dengan bagaimana mencari income tambahan. Ketika waktunya itu hanya terbatas, sedangkan harus ada sesuatu yang kami sampaikan lebih detail lagi terkait benar-benar teknis bagaimana cara berjualan, itu kami nanti akan pisahkan ke dalam grup yang berbeda. Karena saya yakin dari sekian banyak orang yang ada di grup webinar hutang tadi, tidak semuanya memiliki hero, memiliki semangat yang sama. Karena masih bermasalah di amigdala. Ketika sudah ada peluang, sudah ada mentor yang mau memberikan ilmunya bagaimana cara menaikkan income tambahan, kadang amigdalanya sudah, nggak usah lah, itu nanti akan membuat kamu itu berpikir lagi, capek, sudah, kamu tidur saja. Kadang ada beberapa seperti itu. Maka dari itu, saya akan pisahkan nanti grupnya. Namun siapa-siapa yang ingin untuk mendapati kelas tambahan, baik itu bertanya lebih detail terkait dengan amigdala, berkaitan dengan lebih detail bagaimana saya harus memulai jualan, saya akan pendampingan di webinar juga dengan teknis. Saya buka dashboard bagaimana berjualan produk digital, bagaimana memilih produk-produk yang itu berdaya guna, yang memiliki dampak yang banyak kepada masyarakat, memilih produk-produk yang profitnya tinggi, dan Bapak Ibu bisa langsung ikut jualkan misalnya. Itu saya akan kelompokkan lagi di dalam grup khusus tersendiri. Jika Bapak Ibu berkenan, itu nanti bisa menghubungi admin Mas Alim. Nomornya dicatat ya. Itu di grup juga ada nomor ini. Jadi memang akan saya pecahkan. Memang yang satu untuk percepatan, walaupun di grup setiap harinya nanti juga akan terus saya berikan informasi-informasi. Kami ulangi lagi terkait dengan amigdala. Kemudian saya ajarkan juga untuk hal-hal teknisnya. Tapi saya ingin benar-benar memilih orang-orang yang serius untuk percepatan, itu saya pisahkan. Bapak Ibu paham ya? Karena secara umum ya itulah sifat manusia. Kami tidak bisa memungkiri ada yang benar-benar tergerak setelah mendapatkan ilmu ini, kemudian pengen segera melunasi hutang-hutangnya, sehingga ingin segera berubah. Mas, bagaimana caranya? Aku ingin segera belajar lebih detail. Tapi kalau saya kelompokkan dalam grup yang sama, akhirnya nanti tidak adil. Ada yang santai-santai, kemudian saya masih belum paham. Kemudian yang satunya sudah bergerak lebih cepat sehingga tidak adil. Sehingga akan saya kelompokkan yang cepat ya saya kelompokkan dalam grup yang cepat. Sedangkan grup yang sudah ada sekarang ya memang masih akan terus ada, namun akan saya sampaikan ya bertahap gitu. Jadi bagi Bapak Ibu yang langsung ingin mendapatkan percepatan untuk melunasi hutang-hutangnya, baik secara non teknis, khususon yang teknis, aku ingin segera berjualan apa, itu segera masuk ke grup tambahan yang sudah kami persiapkan, namun bisa menghubungi dulu CS admin Mas Alim. Gitu ya Bapak Ibu, ada yang perlu ditanyakan dan ada yang belum bisa dimengerti dan dipahami dari keseluruhan materi. Sehingga sekali lagi saya sudah memberikan testimoni atas diri saya sendiri, itu alhamdulillah dalam kurun waktu yang singkat itu kami bisa melunasi hutang-hutang kami, dan mayoritas terbesar cara melunasinya itu dengan cara saya berdagang. Walaupun sebagian kecil juga ada yang saya meminjam, tapi minjamnya bukan ke rentenir, bukan ke bank, minjam ke orang tua misalnya. Tapi itu sebagian kecil sekali.
tapi yang paling besar itu memang dari hasil berdagang. Sebagaimana tadi capturean dari hasil jualan saya di marketplace, produk-produk digital, dan sebagainya. Dan saya akan ajarkan itu ketika Bapak Ibu masuk ke grup percepatan. Ya, gitu ya Bapak Ibu, kami buka sesi kesempatan tanya jawab. Barangkali 2-3 penanya, monggo silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Terkait dengan amigdala, monggo. Terkait dengan hal non teknis, hal teknis, monggo. Tapi intinya memang harus segera bergerak, harus segera berubah. Karena Allah itu akan melihat bagaimana proses ikhtiarnya Bapak Ibu semua. Tidak semata-mata hasil. Tapi hasil itu akan mengikuti proses dari ikhtiar Bapak Ibu yang sudah dilakukan. Semakin maksimal ikhtiarnya, Allah akan melihat itu sebagai sebuah keseriusan Bapak Ibu untuk segera melunasi hutang-hutangnya. Demikian Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan? Dan insya Allah tadi sudah terjawab semua ya. Iya, nanti mau buku Ibu atau Bapak suruh Ganur ya, itu bisa langsung juga menghubungi admin ya. Itu nanti buku, kemudian pelatihannya itu sudah satu paket. Insya Allah segera menghubungi admin saja. Insya Allah semua yang sudah bertanya sudah saya jawab ya. Prefrontal itu apa? Tadi sudah. Utangku banyak 100 juta, gimana caranya? Sudah kami jelaskan tadi ya. Hal non teknis dan teknisnya detail. Tapi kalau mau lebih detail lagi, bisa hubungi admin. Saya sudah jawab tadi. Amigdala itu sebenarnya, iya betul, 22 tahun lainnya perkenalan 3 juta, 50 juta, 75 juta. Insya Allah dari Madura, Masya Allah, Alhamdulillah. Insya Allah Bapak Ibu bisa melunasi utang-utangnya dengan segera, Insya Allah. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Insya Allah Bapak Ibu sudah paham ya. Dan barangkali kalau nanti ada hal yang kurang eh, diketahui atau tadi ada yang terlewat, Zoom ini kami rekam dan insya Allah besok sudah saya upload di YouTube. Jadi bisa diulangi lagi kalau ada yang mau dilihat. Kemudian kalau ada yang mau ditanyakan, besok di grup juga bisa ditanyakan. Yang penting tidak ada keluh kesah di grup. Ya, tidak ada keluh kesah di grup. Kemudian yang terakhir, kalau menginginkan solusi percepatan, sekali lagi bisa segera hubungi Mas Alim supaya benar-benar hutang Bapak Ibu itu bisa benar-benar segera tersolusikan dan benar-benar saya memberikan pendampingan totalitas bagaimana benar-benar Bapak Ibu bisa memulai berdagang dengan baik dan hasil yang maksimal. Saya akan benar-benar membimbing gitu. Ya, kalau sudah ada yang tidak ditanyakan, demikian ya Bapak Ibu semuanya ya. Alhamdulillah sudah bisa dipahami semuanya ya. Karena sudah lanjut, barangkali yang Makassar sudah jam 10.15 ya. Apalagi yang ada yang dari Papua sudah jam 11. Kalau yang di waktu Indonesia Barat masih jam 9, Alhamdulillah. Jadi terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya, atas kesediaannya untuk berbagi pengalaman dari kami, dari saya khususon. Dan kami mohon doanya Bapak Ibu semuanya supaya kami bisa terus memberikan manfaat kepada banyak orang, bisa membantu banyak orang untuk lepas dari hutang piutangnya. Insya Allah bertemu lagi di lain kesempatan dan insya Allah grupnya masih tetap terus ada dan terus bisa berkomunikasi. Siapa tahu yang ada di Jogja bisa menghubungi kami, bisa bermain-main, bertemu dengan kami, monggo silakan saja. Insya Allah sehat semua ya Bapak Ibu, ya menjadi amal jariah. Amin, 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 amin. Terima kasih, silahkan Bapak Surukan nanti bisa menghubungi admin saja langsung ya. Ya terima kasih atas kehadirannya. Kami cukupkan. Sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Sampai jumpa. Terima kasih.